Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu kembali di perkuliahan matematika diskrit ya, di Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak semester 1, jurusan Teknik Informatika Politeknik Batam. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang materi lanjutan dari matriks yang minggu lalu kita sudah bahas. Kita akan masuk ke materi relasi. Ya, relasi itu kalau kita ambil dari bahasa Indonesia itu kan hubungan. Ya, nanti kurang lebih pembahasan kita itu berkaitan dengan hal itu. Ya. Ada beberapa pokok pembahasan yang nantinya kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama mengikuti Cartesian product, kemudian yang kedua relasi itu sendiri, kemudian yang ketiga adalah representasi relasi, yang keempat adalah relasi inversi. Ya, kemarin kita sudah bahas apa itu inverse ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada kombinasi relasi dan yang terakhir adalah komposisi relasi. Hmm, Kita akan bahas satu persatu. Pertama terkait Cartesian product. Apa definisi dari Cartesian product? Ya, Cartesian product adalah perkalian Cartesian ya dari himpunan A ke himpunan B adalah himpunan yang elemennya semua pasangan terurut atau ordered pairs yang dibentuk dari komponen pertama dari himpunan A dan komponen kedua dari himpunan B yang dinotasikan A kali B sama dengan perkalian antara elemen A dan B ya, di mana A ini adalah elemen dari em, himpunan A dan B adalah elemen dari himpunan B. Ini harusnya B besar ya. Kalau A kecil, B kecil ini adalah anggota dalam himpunan atau disebut sebagai elemen. Kalau A besar, B besar ini disebut sebagai himpunan. Ini harusnya B besar. Contohnya begini. Himpunan A terdiri dari elemen A kecil dan B kecil. Dan himpunan B itu terdiri dari elemen satu, 2, dan 3. Maka Cartesian product atau A kali B sama dengan hubungan yang berurutan. Kita selesaikan untuk elemen pertama di himpunan A ya. Jadi A itu dikalikan dengan semua elemen di himpunan B. Jadi A1, A2, A3. Selanjutnya elemen kedua di himpunan A yaitu B kecil itu berpasangan dengan semua elemen di himpunan B yaitu B1, B2, 3. Sedangkan relasi ya memiliki definisi sebagai berikut. Relasi antara A dan B adalah himpunan bagian dari A kali B. Jadi relasi antara A dan B adalah himpunan bagian dari Cartesian produk A dan B. Notasinya adalah R adalah relasi, jadi huruf C yang ada bar di bawahnya. Ya, R adalah relasi dari perkalian himpunan A dengan himpunan B. Contohnya, misalnya himpunan A itu adalah nama mahasiswa, yaitu elemennya terdiri dari Tony, Andi, dan Intan. Ya. Kemudian eh, himpunan B itu adalah himpunan yang menyatakan kode mata kuliah di jurusan informatika. Contohnya IF101, IF102, ya, ini untuk mata kuliah semester 1, kemudian IF314, IF315, ini contoh mata kuliah yang di semester 3. Ya. Maka bagaimana kita bikin Cartesian produknya A cross B atau A kali B, ya kita hubungkan secara keurutan order pairs ya dari tiap elemen himpunan A itu dikalikan ke keseluruhan himpunan B, gitu ya. Misalnya di sini berarti elemen pertama kan Tony, berarti Tony ini dihubungkan pada setiap elemen himpunan B, yaitu Tony IF101, Tony IF102,
Tony IF 314, Tony IF 315. Nah, selanjutnya beralih ke Andi. Andi IF 101, IF 102, EF 314, IF 315, dan yang terakhir Intan. Dan seterusnya, di mana yang terakhir dari Cartesian product across B di sini adalah Intan IF 315. Ya, ini notasi titik-titik-titik itu adalah notasi selanjutnya sampai diakhiri dengan elemen yang terakhir. Ya, masih ingat ya di pertemuan minggu pertama ya. Sedangkan jumlah ya, jumlah himpunan dari Cartesian produknya ini adalah 12 ya, karena ini 3 kali 4 ya, 3 kali 4 kali ya. Jadi 3 kali 4 itu ketemu 12. Misalkan R adalah relasi yang menyatakan mata kuliah yang diambil mahasiswa pada semester 1, maka untuk relasi ini itu kita hubungkan setiap mahasiswa ini pada kode mata kuliah yang diawali dengan angka 1. Ya, kita mulai dari Tony, ya. Tony berarti dia akan mengambil 2 mata kuliah semester 1, yaitu IF 101, berarti di sini Tony IF 101, dan IF 102, berarti di sini Tony IF 102. Begitu juga yang dilakukan Andi dan Intan, masing-masing mengambil 2 mata kuliah, sehingga jumlah jumlah relasinya itu berjumlah 6. Nah, representasi relasi itu bisa disajikan dengan berbagai bentuk. Contohnya dengan diagram panah ya. Diagram panah ini misalnya relasi R itu adalah hubungan antara A1 dan B3. Berarti hubungan relasi R pada ketika disajikan di sini, berarti elemen A pada himpunan A itu ditunjukkan atau diarahkan pada elemen 1 di himpunan B. Begitu juga untuk untuk elemen B ini B,3 berarti dia langsung diarahkan ke elemen 3 pada himpunan B. Jadi representasi relasi dari notasi R sama dengan kurung kurawal buka A, I, B, 3 kurung kurawal tutup adalah sebagai berikut. Representasi relasi berikutnya adalah dengan tabel. Relasi dapat direpresentasikan dengan tabel, di mana kolom pertama menyatakan daerah asal atau domain atau matriks A, sedangkan kolom kedua menyatakan daerah hasil atau range atau kolom B, sehingga relasi R dengan studi kasus yang sama, kurung kurawal buka A,1, B,3, kurung kurawal tutup adalah sebuah tabel yang terdiri dari 2 kolom dan 3 baris, di mana baris yang pertama itu adalah nama eh, metrik, maaf, himpunannya. Kemudian kolom yang kedua ini adalah elemen yang memiliki relasi, yaitu A ke 1, dan yang baris kedua adalah elemen yang memiliki relasi yang berikutnya, yaitu B ke 3. Kemudian yang terakhir, relasi itu juga bisa direpresentasikan dalam bentuk matriks ya, matriks materi yang sudah kita pelajari di minggu lalu. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A yang terdiri dari elemen A1, A2, dan seterusnya sampai AM. Dan himpunan B itu terdiri dari elemen B1, B2, ini harusnya B2 ya, dan seterusnya sampai BN. Maka relasi R dapat disajikan dengan matriks M yang terdiri dari anggota M, I, J. Yang dalam hal ini MIJ itu adalah anggota 1 dan 0. 1 itu adalah dari A, I ke B yang merupakan elemen R, dan 0 jika eh, tidak terjadi relasi atau AI ke BJ-nya itu bukan merupakan elemen relasinya. Elemen matriks pada posisi IJ, ya IJ, ya bernilai 1 jika AI dihubungkan dengan BJ, dan bernilai 0 jika AI tidak dihubungkan dengan BJ. Misalnya kalau tadi kasusnya adalah elemen pertama A, B, elemen yang kedua di himpunan B adalah 1, 2, 3. Berarti ketika A kedua itu dia nilainya 0. Karena
yang memiliki relasi hanyalah A1. Begitu juga yang B itu hanya memiliki relasi ketiga, sehingga B ketiga itu nilainya 1, sedangkan B ke satu dan B kedua itu nilainya 0. Nah, contohnya sebagai berikut. Relasi R dengan studi kasus yang sama kurung kurawal buka A,1, B, 3 kurung kurawal tutup, di mana R merupakan relasi dari A, B ke 1, 2, 3, maka kita sajikan dalam bentuk berikut ya. Jadi eh, pada apa namanya header kolomnya itu adalah anggota atau elemen himpunan B, sedangkan untuk header barisnya itu adalah anggota atau elemen himpunan A. Ya, kita notasikan himpunan B 1, 2, 3, anggotanya himpunan A adalah A kecil, B kecil. Kita langsung representasikan saja A ke satu karena dia memiliki relasi, berarti kita tulis 1. Kemudian A kedua kan nggak ada, berarti dia 0. A ketiga juga nggak ada, dia juga 0. Begitu juga untuk B. B ke satu itu 0, nggak ada ya. B kedua juga 0. B ketiga nilainya 1. Jadi, metrik representasinya adalah 1, 0, 0, 0, 0, 1. Nah, kita hilangkan header kolom dan header barisnya. Jadi, sekali lagi representasi relasi itu bisa disajikan dalam berbagai macam bentuk ya. Jadi tadi kita mulai dari apa namanya diagram panah, ya, kemudian ke tabel dalam bentuk matriks, dan yang terakhir adalah dalam bentuk graf berarah. Ya. Representasi relasi dalam bentuk graf berarah, di mana graf berarah tidak didefinisikan untuk merepresentasikan relasi biner dari suatu himpunan ke himpunan lain. Tiap elemen himpunan dinyatakan dengan sebuah titik. Ya, jadi setiap elemen itu dinyatakan sebagai sebuah titik. Disebut juga simpul atau vertex. Ya, nanti kita akan mempelajari teori graf lagi di pertemuan-pertemuan akhir ya. Dan tiap pasangan berurutan dinyatakan dengan busur atau arc. Ya, jadi hubungannya ini dihubungkan dengan arah panas. Jika A, B adalah elemen dari R, maka sebuah busur dibuat dari simpul A ke simpul B. Simpul A disebut simpul asal atau initial vertex, dan simpul B disebut sebagai simpul tujuan atau terminal vertex. Pasangan terurut A, A dinyatakan dengan busur dari simpul A ke simpul A sendiri ya. Jadi contohnya yang di sini dari A balik lagi, jadi dia loopingnya melingkar saja. Busur semacam itu disebut gelang atau kalang atau loop ya. Contohnya, misalnya ada representasi relasi dari kurung kurawal A, B, B, A, B, C, B, D, C, A, C, D, 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 ya. Maka kita melakukan penyajian atau representasi relasi pada himpunan A, B, C, D, E-nya sebagai berikut. Kita buat eh, pe- kita buat atau kita gambarkan atau kita representasikan setiap elemen itu menjadi titik-titik yang terpisah, yaitu A, kemudian B, C, dan D. Kemudian kita petakan A ke A, berarti ke A ke A itu dia membentuk sebuah gelang. Jadi A balik ke A seperti ini. Arahnya melingkar. Kemudian di sini A, B, berarti dari A ada arcs yang ke B. Ya, jadi ada arah dari A ke B. Kemudian dari B ada juga arah ke A. Jadi ada anggota B ke A. Kemudian B ke C. B ke C ada arahnya ya, yang diagonal ke kiri bawah ya. Kemudian B ke D. B ke D ya, turun. Kemudian C ke A. C ke A ada arah kanan ke atas. Kemudian C ke D. C ke D ada arah ke kanan. Dan diakhiri D ke B ya. D ke B berarti ada arah ke atas pada di bagian kanan. Jadi ini representasi dalam bentuk graf ya.
Jadi sekali lagi untuk representasi relasi itu bisa disajikan dalam 4 bentuk ya. Yang pertama adalah dengan diagram panah, ya, di mana setiap elemen di himpunan A itu dipetakan, direlasikan ke anggota di himpunan B. Kemudian yang kedua adalah menggunakan tabel, ya, tabel kolom pertama itu himpunan A, kolom kedua itu himpunan B. Kemudian kita petakan relasi antar elemennya. Kemudian yang ketiga adalah dengan menggunakan metrik ya, metrik anggotanya bisa 1 atau 0. Kalau yang memiliki relasi itu dinotasikan 1, kalau yang tidak memiliki relasi itu dinotasikan sebagai 0. Kemudian yang keempat adalah graf ya. Graf itu digambarkan dalam bentuk graf ya. Jadi dia tidak bisa digunakan untuk representasi yang bentuknya merupakan relasi biner. Oke, kita masuk subbab yang ketiga terkait relasi inversi. Definisi dari relasi inversi, misalkan R adalah relasi dari hubungan A ke himpunan B, inverse atau inversi dari relasi R dilambangkan dengan R pangkat min 1 adalah relasi dari B ke A yang didefinisikan oleh relasi inverse sama dengan kurung kurawal buka B, A ya, kemudian A, B yang merupakan elemen dari R. Contohnya, jika diketahui sebuah relasi itu terdiri dari hubungan antar elemen A, 1, B, 3, maka inverse dari relasi di atas tinggal dibalik ya. Jadi sama dengan A, 1 itu menjadi 1, A dan B, 3 menjadi 3, B sehingga R inverse atau relasi inversi dari relasi di atas sama dengan kurung berawal buka 1, A, 3, B. Sedangkan untuk kombinasi relasi, ya definisi jika R1 dan R2, relasi satu dan relasi 2 masing-masing adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B. Maka operasi R1 ya, dan R2, R1 atau R2 dan R1 min R2, selisih ya, dan R1 plus R2 juga adalah relasi dari A ke B. Hmm. Dan untuk komposisi relasi, definisinya adalah misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, dan S adalah relasi dari himpunan B ke C. Ya, jadi ini ada 3 himpunan ya, A ke B ke C. Komposisi R dan S dinotasikan dengan S R adalah relasi dari A ke C yang didefinisikan oleh S dan R sama dengan A, C, di mana A adalah elemen dari himpunan A dan C adalah elemen dari himpunan C. Dan untuk beberapa B yang merupakan elemen B merupakan anggota yang terdiri dari elemen A, B yang merupakan elemen R dan anggota B, C yang merupakan elemen S. Jadi mungkin definisi ini agak susah untuk dipahami, tapi akan lebih mudah ketika kita membuat atau mengangkat sebuah studi kasus ya. Ini contohnya sebagai berikut. Misalkan R, ya, relasi R itu terdiri dari pasangan anggota antar himpunan yang terdiri dari 1,2, 1,6, 2,4, 3,4, 3,6, dan 3,8. Ya. R itu adalah relasi dari himpunan 1, 2, 3 ke himpunan 2, 4, 6, 8, dan ada relasi S yang merupakan hubungan dari 2 ke U, ya, kemudian 4 ke S, 4 ke T, 6 ke T, dan 8 ke U. Yang mana S ini adalah relasi dari himpunan 2, 4, 6, 8 atau himpunan yang kedua ke himpunan yang ketiga.
terdiri dari elemen atau anggota STU. Maka komposisi relasi R dan S adalah satu, ya, satu ke U, ya, karena ini satu ke dua, kemudian ini dua ke U, berarti satu langsung ke U. Kemudian di sini satu ke 6 pada relasi pertama, kemudian yang 6 di sini itu berakhir ke T. Berarti ini 1, 6 ke T, berarti satu ke T. Kemudian ini 2, 2 ini ke 4. 4 itu di sini muncul dua kali di himpunan di anggota terakhir di S dan himpunan terakhir ke T, sehingga himpunan yang diawali dengan anggota atau elemen himpunan yang pertama itu 2 itu di komposisi relasi S dan R-nya itu muncul dua kali, yaitu 2 ke S dan 2 ke T. Di sini dua tulis 2 ke S, 2 ke T. Kemudian 3, 3 di sini muncul 3 kali ya, 3,4, 3,6, 3,8. Kemudian di himpunan, ya maaf, di relasi S itu 4, 6, dan 8 itu muncul sebanyak 4 kali ya. Sehingga ini 3 ke 4 itu berarti 3S, kemudian 3 ke 4 itu berakhir T, dan 3 ke 6 itu berakhir ke T juga, maka di sini ketemunya adalah 3T. Dan yang terakhir 3 ke 8, 8-nya adalah berakhir ke U, berarti 3 ke U. Jadi itu kita hubungkan relasinya. Jadi komposisi relasi itu penggabungan antara relasi yang terbentuk dari 3 himpunan. Ya, jadi kita akan mendapatkan komposisi relasi. Nah, komposisi relasi itu direpresentasikan dalam bentuk diagram panas sebagai berikut. Ya, tadi satu kedua berakhir ke U, ya, berarti dituliskan sebagai satu ke U. Kemudian dua, dua itu adalah 2 ke 4, kemudian T, dan maaf 2 ke 4 ke S dan 2 ke 4 ke T. Kemudian tiga, tiga itu dia ke 4, 3 ke 6, dia ke 8 ya. Jadi untuk tiga ini dia ke S, ke T, dan ke U ya. 3S, 3T, dan 3U. Ya. Jadi lebih akan untuk ngeceknya juga lebih mudahnya Anda membuat representasi dalam bentuk diagram panas seperti ini. Ya, oke. Jadi materi untuk relasi ini memang tidak begitu banyak, sehingga saya kira ada banyak waktu yang bisa teman-teman gunakan. Jadi supaya tidak ada tugas yang dibawa pulang atau tugas yang mengendap di dalam time frame rekan-rekan, ini ada latihan yang terdiri dari satu, dua, tiga, empat, nah, 4 soal ya, yang saya kira ini bisa diselesaikan dalam waktu 1 jam ke depan. Ya, jadi satu sesinya itu bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan latihan. Ya, tapi nanti di learning itu akan saya set pengumpulannya 3 hari ke depan mulai hari ini. Ya, jadi ini contohnya ya, kita akan coba spill pembahasan untuk latihan yang nomor 1. Tuliskan pasangan berurut pada relasi R dan A. Ya, relasi, maaf. Tuliskan pasangan berurut pada relasi R dari A yang terdiri dari elemen 0, 1, 2, 3, 4 ke B, yaitu 0, 1, 2, 3. Yang dalam hal ini pasangan berurut A, B adalah elemen R jika dan hanya jika A lebih besar B. Nah, ini ada kondisi ya. A lebih besar dari B. Nah, order order listnya, maaf, order pairnya itu bagaimana? Karena ini kondisinya adalah A lebih besar dari B. Berarti itu kita tidak mulai dari dipasangkan elemen pertama ke elemen kedua ya. Kita harus memperhatikan kondisi ini. A lebih besar dari B. Kemudian yang kedua, nyatakan relasi R kurung kurung buka 1,2, 2,1, 3,3, 1,1, 2,2 dalam bentuk tabel, matriks, dan diagram berarah.
Ya, berarti ini cukup jelas ya. Anda representasikan relasi ini dalam tiga bentuk ya. Tabel ya, kolom pertama itu anggota himpunan A, kolom kedua himpunan B ya. Kemudian Anda bikin representasi tabelnya. Nah, kalau metrik ya sama, yang header kolomnya itu adalah himpunan B, header barisnya itu himpunan A, kemudian Anda petakan apa namanya yang memiliki relasi itu elemen apa dengan apa. Kemudian diagram berarah ya tinggal Anda buat dua diagram, kemudian Anda tentukan arahnya. Kemudian yang nomor tiga ini adalah komposisi relasi ya. Ketahui ada dua relasi, ya tentukan komposisi relasi S ke R dan R ke S ya. Jadi ini adalah pembahasan yang slide terakhir ya. Kemudian yang terakhir ada relasi R dan relasi S ya. Kemudian Anda disuruh untuk menentukan R atau S, R dan S, different RS, different SR, dan R plus S. Jadi saya kira tidak banyak ya. Oh, udah. Yang terakhir, soal nomor 5, gambarkan diagram berarah dari relasi yang dinyatakan oleh matriks-matriks berikut ini ya. Jadi ini silakan Anda bikin representasi dari diagram berarah dari representasi metrik yang ada pada soal nomor 5 ini. Oke, kemudian untuk soalnya itu saya izin share screen. Untuk soalnya adalah relasi ya, ini saya copy paste sedikit aja. Ini relasi satu A dan satu B malam. Kemudian deadline-nya adalah 3 hari dari hari ini. Hari ini itu adalah tanggal 26, berarti tanggal 29 ya. Tanggal 29, 29. Cut off-nya tanggal 30 aja. Oke, jadi sudah saya sediakan tugas relasi ya. Coba saya cek yang metrik kemarin. Itu ada 52 mahasiswa ya. Jadi tugas relasinya deadline-nya masih 3 hari lagi, tapi saya kira bisa diselesaikan di satu sesi terakhir ini. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan kira-kira rekan-rekan? Ya, Oke. Kalau begitu saya absen ya. Mohon untuk dinyalakan mic-nya untuk saya absensi ya.